Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Hamba Allah yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji mari kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan untuk kita bertatap muka meskipun secara virtual. Mudah-mudahan usaha kecil ini menjadi satu pemberat timbangan amal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai satu sebab mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan mencoba berbagi dari apa yang pernah saya baca dari sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau adalah pakar dunia gaib dari Timur Tengah, dan bukunya pernah saya tunjukkan pada video sebelumnya. Ini bukunya. Nah, di dalam buku ini ada satu bagian yang sangat penting, dan bagian ini merupakan satu pelajaran yang akan memberikan pemahaman kepada kita apa yang harus kita lakukan setelah kita melewati sesi ruqyah. Ya. Gangguan dari jin fasik ataupun jin kafir, ya, itu akan senantiasa datang, ya, manakala kita pernah mengalami satu gangguan sebelumnya. Wallahu alam, mungkin jin melihat kita potensial gitu ya, atau setelah dapat diganggu, meskipun sebetulnya setiap orang itu akan selalu ada gangguan dari setan, ya. Yang paling parah adalah orang yang diganggu setan tetapi dia tidak merasa terganggu setan, ya. Atau dia berbuat dosa akibat gangguan setan tetapi dia tidak merasa berdosa. Alhamdulillah, ketika kita diberi taufik untuk Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri, ya, baik melalui ruqyah mandiri atau meminta bantuan roqi, ya, atau peruqyah. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagaimana ditulis oleh Syekh Wahid, dan beliau memberi tajuk dalam terjemahan buku ini dengan nama atau dengan judul Benteng Gaib, ya. Benteng yang tidak terlihat, ya, yang itu bisa kita memanfaatkan atas izin Allah untuk melindungi kita dari gangguan jin-jin jahat, ya. Benteng gaib ini merupakan satu amalan, ya, baik amalan lisan, amalan tubuh maupun amalan batin. Dan saya akan sampaikan dengan cara membaca apa yang tertulis di dalam buku ini. Tidak semua saya baca, ya, beberapa yang saya pandang mungkin agak sukar untuk dipahami, maka saya akan bacakan. Baik hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dari benteng gaib itu adalah ikhlas, ya. Merealisasikan nilai keikhlasan dalam penghambaan kepada Allah merupakan satu solusi konkret untuk membebaskan diri dari setan. Nah, itu yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40, ya. Allah berfirman, qala rabbi
bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uwiyannahum ajma'in. Qala rabbi ya Rabbku bima aghwaytani, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini adalah orang-orang yang bukan orang, termasuk ya golongan yang sesat. Ya. La uzayyinanna lahum, maka pasti aku akan menjadikan mereka baik, ya, menjadikan mereka memandang baik, ya, suatu perbuatan maksiat fil ard, di muka bumi. Wala uwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan wala uwiyannahum, akan menyesatkan mereka ajma'in, semuanya, ya. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Baik, ini merupakan janji iblis, ya. Dia mengatakan karena Allah itu telah menjadikan atau memutuskan bahwa iblis itu adalah golongan makhluk yang sesat, maka iblis akan menjadikan baik dalam pandangan manusia itu hal-hal yang merupakan kemaksiatan. Dan iblis berjanji akan menyesatkan mereka semua. Cuma di sini ada satu pengecualian, ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas, ya. Nah, setan sendiri itu mengakui bahwa mereka tidak mampu untuk menjerumuskan orang-orang yang ikhlas. Sederhananya, ikhlas itu memurnikan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi lain kecuali mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita sukar untuk memaknainya, ya kita beramal untuk mendapatkan surga, untuk menghindari neraka, seperti itu. Karena itulah yang membuat kita diciptakan di dunia. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan melainkan untuk beribadah, dan dalam peribadahan itu kita diperintahkan untuk ikhlas. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Artinya tugas kita di dunia itu tidak lain ibadah. Karena memang kita diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah. Sehingga 24 jam kehidupan kita itu isinya ya ibadah. Bahkan perbuatan-perbuatan yang nampak mubah pun itu semestinya itu bisa bernilai ibadah. Misalkan tidur, makan, berkunjung ke tempat saudara, berjalan, ya, melihat, mendengar, itu semua semestinya bernilai ibadah. Dan dalam ibadah itu tidak ada pengecualian melainkan harus ikhlas. Nggak ada kemudian istilah 99% ikhlas, itu tidak ada. Ya, ikhlas atau tidak ikhlas, seperti itu. Ya'qub al-Makfuf mengatakan orang ikhlas adalah orang yang merahasiakan kebaikannya sebagaimana dia merahasiakan kejelekannya. Ya, demikian sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Wahid. Kemudian di sini ada beberapa
beberapa nukilan ya, beberapa nukilan yang diberikan oleh penulis. Sahal berkata, ikhlas adalah semua gerak-gerik dan diamnya seseorang hanya untuk Allah semata. Ibrahim bin Adam mengatakan ikhlas adalah kebenaran atau ketulusan niat bersama Allah semata. Abu Usman berkata, ikhlas adalah tidak mempedulikan penglihatan makhluk dan hanya berfokus dengan pandangan kepada Sang Khalik. Ada pula yang mengatakan ikhlas adalah senantiasa merasakan pengawasan Allah secara berkesinambungan dan melupakan semua kemujuran. Ya, ini beberapa kalam tentang ikhlas. Ada gambaran yang dikutip oleh penulis di sini yang merupakan tingkatan-tingkatan untuk menggambarkan hakikat ikhlas. Ya. Mari kita simak ya. Tingkatan pertama. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, jika seseorang hendak mendirikan sholat dan berusaha melakukan dengan penuh keikhlasan, setan akan melancarkan perangkap dan memasukkan bencana kepadanya. Jika ada orang atau sekelompok orang yang melihat atau masuk ke dalam ruangan ketika dia sholat, setan akan membisiki, perbaikilah sholatmu, hingga orang yang hadir memandangmu dengan penuh hormat, memuji dan segan. Selain itu, mereka tidak mencela dan menggunjingmu hingga anggota badanmu akan khusyuk. Perasaanmu tenang dan kamu melakukannya dengan baik serta sempurna. Ya. Nah, ini adalah riya yang sesungguhnya. Setan membisiki kepada kita agar kita memperbaiki sholat kita sampai kemudian dalam hati kita itu ada niat untuk dipuji oleh orang lain. Nampak khusyuk. Ya. Ini tingkatan yang pertama. Ya. Tingkatan yang kedua. Ini mungkin setannya lebih jago ya dalam membujuk. Seseorang yang telah mengetahui dan memahami tentang bencana pada tingkatan pertama. Jadi dia sudah tahu bahwa ini tipu daya setan. Dia kemudian bersikap waspada serta memperingatkan dirinya dari hal ini. Dia kemudian tidak mematuhi dan tidak peduli dengan bujukan setan dalam sholatnya tadi. Kemudian terus meneruskan sholatnya seperti tidak ada yang terjadi. Maka setan tidak menyerah di situ. Ya, dia akan menghampirinya dengan iming-iming kebaikan dan berkata, kamu adalah orang yang diikuti dan diteladani. Kamu sedang diperhatikan orang lain. Jika kamu melakukannya secara baik, maksudnya melakukan sholat itu secara baik, maka orang lain akan mengikuti dan meneladanimu. Di samping itu, kamu akan meraih pahala seperti mereka. Atau ketika orang lain meneladani sholat kita yang baik itu, kita diiming-imingi bahwa orang lain itu ketika melakukan sholat itu dan mendapatkan pahala, maka kita dapat pahala sholat mereka karena mereka meneladani kita. Sebaliknya kalau kamu buruk, ketika kita buruk dalam sholatnya, maka kamu akan mendapatkan dosa. Begitu lembutnya setan membisiki. Setan kemudian melanjutkan, perbaiki dan perindahlah perbuatanmu di hadapan mereka agar mengikuti cara sholat khusyuk dan ibadah serta kebaikan yang kamu lakukan, agar orang lain itu ikut apa yang menjadi amalan sholat kita yang baik itu tadi. Ya. Nah, tingkatan ini lebih berbahaya daripada tingkatan yang pertama tadi. Ya. Karena terkadang orang yang berada pada tingkatan ini tertipu meskipun pada tingkatan pertama tadi berhasil. Ya. Dia lolos
untuk sekedar tidak ingin dipuji orang, tapi dia tidak lolos ketika ada satu tambahan iming-iming kebaikan, yaitu ketika orang dapat meneladani kita dan kita pun mendapat pahala dari mereka yang meneladani kita. Ya, itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga ini lebih rumit lagi. Ya. Seseorang mencoba membiasakan dirinya untuk hal ini dan senantiasa mewaspadai tipu daya setan. Dia mengetahui bahwa perbedaan kekhusyukan ketika sholat sendirian dan disaksikan orang lain adalah sifat riya. Saya ulangi, dia lolos di tingkatan yang kedua. Ya, maka ada tingkatan yang ketiga. Nah, orang ini mengetahui bahwa perbedaan kekhusyukan ketika sholat sendirian dan disaksikan oleh orang lain adalah riya. Ya, kita akan jelaskan nanti. Ia juga mengetahui bahwa keikhlasan dalam sholatnya yang sendirian harus sama ketika ia bersama orang lain. Kalau beda berarti itu riya. Maka dikatakan di sini tadi perbedaan kekhusyukan ketika sholat sendirian dan disaksikan orang lain. Ya, maksudnya kalau orang sendirian itu khusyuk, kemudian dia bersama orang lain itu tidak khusyuk, maka itu merupakan satu indikator adanya riya. Karena ketika sendirian dia khusyuk, ketika bersama orang lain dia tidak khusyuk. Ia juga mengetahui bahwa keikhlasan dalam sholatnya yang sendirian harus sama ketika ia sholat bersama orang lain. Oleh karena itu dia akan menyamakan kekhusyukannya, baik itu ketika dia sendiri maupun bersama dengan orang lain. Dia malu pada Rabbnya kalau dia menambah kekhusyukannya dalam sholatnya bersama orang lain melebihi kebiasaannya. Dia malu ketika dia bersama dengan orang lain, kemudian dia menambah kekhusyukannya dibandingkan dengan kalau dia sholat sendiri. Maka ia pun melaksanakan sholat sendirian dengan kekhusyukan yang sama kalau mengerjakannya bersama orang lain. Dia juga mengerjakan sholat di hadapan orang lain dengan kekhusyukan yang sama seperti ketika dia sholat sendirian. Nah, ini juga termasuk riya yang terselubung. Kenapa? Karena dia sholat dengan baik kalau sendirian, supaya bisa melaksanakannya dengan baik ketika bersama orang lain. Ya. Jadi orang ini akan melaksanakan sholat secara khusyuk ketika sendirian dengan alasan agar itu sama dengan ketika dia melaksanakannya ketika bersama orang lain. Jadi ada satu pembedaan tujuan, pembedaan dari kedua sholat ini, bahwa tujuan sholatnya yang sendirian ataupun ketika disaksikan orang lain itu sebetulnya sama-sama karena manusia. Ya. Saya ulangi, orang ini tahu bahwa pembeda riya itu adalah perbedaan khusyukan. Ketika sendiri itu khusyuk, kemudian ketika bersama orang lain itu tidak khusyuk. Ketika sendiri itu tidak khusyuk, kemudian ketika bersama orang lain khusyuk, itu adalah riya. Maka orang ini akan menjadikan sholat yang sendiri itu menjadi khusyuk. Alasannya agar sama dengan ketika dia melakukan saat dilihat orang lain. Iya. Maka sebenarnya
Ya, hakikat ikhlas adalah ketika sholatnya disaksikan binatang maupun manusia, ia tidak memiliki perasaan yang berbeda. Ya, seakan-akan dirinya tidak rela untuk mencermari sholatnya bersama orang banyak. Ya, sehingga dia merasa malu kalau dirinya bersikap riya. Ya, dia malu kepada Robnya. Syekh Wahid kemudian melanjutkan, dia menganggap bahwa perasaan itu akan hilang jika sholatnya dikala sendirian sama kondisinya dengan saat disaksikan orang lain. Setelah hal itu hilang, mustahil dia akan mencari pujian manusia, sebagaimana dia juga tidak mencari pujian dari benda-benda mati dikala ia sholat sendirian ataupun disaksikan orang lain. Artinya ketika dia sudah mampu sholat khusyuk secara sendirian, maka mustahil dia akan mencari pujian dari manusia. Toh ketika saya sendiri, saya juga sholat secara khusyuk. Itu akan berbeda kalau pada tingkatan di bawahnya. Misalnya ketika sholatnya sendiri itu dia tidak khusyuk, tetapi ketika dia sholat secara bersama-sama manusia itu khusyuk. Maka ini indikator yang kuat ketika kalau sholat itu dia gunakan untuk mencari pujian manusia. Tapi ketika sholatnya itu sama kekhusyukannya, baik itu dia sholat sendiri maupun bersama orang lain, maka bisa kita tanyakan, kenapa kita mencari pujian manusia? Toh sholatnya sama-sama khusyuk. Cuma kekhusyukan yang dilakukan secara sendirian itu digunakan agar sama ketika dia itu sholat bersama dengan manusia. Ya. Nah itu yang menjadi lebih tingkatannya itu lebih rumit daripada tingkatan yang pertama dan yang kedua. Iya. Jadi poin atau titik tekan riyanya adalah dia salat dengan baik dikala sendirian supaya bisa melaksanakannya dengan baik ketika bersama orang lain. Nah, alasan supaya bisa melaksanakan dengan baik ketika bersama dengan orang lain inilah yang menjadi titik riyanya. Jadi saya melakukan sholat khusyuk secara sendiri itu karena agar ketika bersama orang lain itu saya bisa khusyuk. Nah, kata adanya orang lain ketika dia sholat, jadi alasan dia khusyuk karena ada orang lain didukung dengan khusyuknya sendiri ini. Ya itu. Jadi agar saya khusyuk saat bersama orang lain, maka saya sholat dengan khusyuk saat saya sendiri. Nah itulah yang menjadi titik riyanya. Ya itu tingkatan yang ketiga. Ya. Kemudian tingkatan yang keempat, tingkatan ini lebih halus dan tersembunyi dari sebelumnya. Ketika orang-orang melihatnya dikala sholat, ya, tetapi setan tidak mampu berbisik kepadanya, lakukanlah sholat dengan khusyuk karena mereka. Setan nggak mampu, ya, setan tidak mampu mengatakan lakukanlah sholat dengan khusyuk karena mereka. Ya, itu setan sudah tidak mampu lagi seperti itu. Maka kemudian setan berbisik dengan cara yang lainnya. Ya. Renungkan keagungan dan kemuliaan Allah serta siapa dirimu sebenarnya yang berdiri di hadapannya. Malu jika Allah melihat hatimu dalam keadaan lalai darinya. Maka setelah setan mengatakan kayak gitu, hati dan anggota tubuhnya pun hadir dan khusyuk seketika. Dia mengira kalau hal tersebut merupakan hakikat keikhlasan, padahal ini merupakan bentuk tipu daya dan makar terselubung dari setan. Kenapa?
ketika dia khusyuk karena keagungan Allah, niscaya perasaan khusyuk ini juga akan menyertainya dikala sendirian. Tetapi ia tak akan mengkhususkannya karena keberadaan orang lain. Sebenarnya perasaan aman dari riya dalam hal ini merupakan bencana. Ya. Orang yang memiliki perasaan seperti ini akan merasa tenang dikala sendirian, sebagaimana ketenangannya di saat bersama orang banyak. Dan keberadaan orang lain bukan faktor yang menyebabkan dia berperasaan seperti ini. Sebagaimana keberadaan binatang juga bukan menjadi faktor penyebab kekhusyukannya. Selagi kondisinya masih membedakan kekhusyukannya antara saat disaksikan manusia atau binatang, berarti dia masih keluar dari kemurnian ikhlas dan mengotori hatinya dengan syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik ini, kata Syekh Wahid, syirik kecil ini lebih tersembunyi di hati seseorang manusia daripada rayapan semut hitam di tengah-tengah padang pasir pada malam gelap gulita. Hanya orang teliti, jeli, dan membentengi dirinya dengan perlindungan taufik dan hidayah Allah sajalah yang bisa selamat dari tipu daya setan ini. Ya, tingkatan keempat ini jauh lebih rumit. Ya, saya akan ulangi. Ya, ketika seseorang itu selamat di tingkatan yang pertama, kedua, dan ketiga, maka setan akan mengatakan begini: renungkan keagungan dan kemuliaan Allah, serta siapa dirimu sebenarnya yang berdiri di hadapannya. Malulah jika Allah melihatmu dalam keadaan lalai. Nah, ini bisikan setan. Kemudian hati dan anggota tubuhnya pun hadir dan khusyuk seketika. Nah, orang yang khusyuk dalam keadaan setelah mendapat bisikan setan ini, dia mengira itu merupakan hakikat keikhlasan. Ya, padahal ketika dia itu khusyuk karena keagungan Allah, maka perasaan ini mestinya muncul ketika dia di sendirian. Dan dia tidak mengkhususkan perasaan dia mengagungkan Allah itu ketika bersama dengan orang lain. Iya. Kalau yang pertama tadi, tingkatan pertama tadi itu kita itu khusyuk karena dilihat orang lain. Nah, ini tingkatan yang keempat ini kita khusyuk ketika sholat bersama dengan orang lain bukan karena orang lain, tetapi karena kita memikirkan keagungan Allah. Dan ini benar. Cuma sisi riyanya adalah ketika kita mengkhususkan diri merasa Allah itu agung ketika bersama dengan orang lain. Mestinya kita merasakan keagungan Allah itu tidak hanya ketika bersama dengan orang lain, tetapi ketika sendiri pula. Nah, itulah mengapa dikatakan syirik kecil ini sangat-sangat tersembunyi di hati seorang manusia, ya. Lebih tersembunyi daripada rayapan semut hitam di atas batu hitam pada saat malam hari, ya. Cuma hamba Allah yang berbahagia, teman-teman semuanya, kita tidak boleh menjadikan beratnya melakukan amalan yang ikhlas itu kemudian untuk meninggalkan amalan, iya. Meninggalkan amalan karena manusia itu bentuk kesyirikan juga, ya, karena kita melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu benteng yang pertama yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini, ya. Perlu kita ingat, ya, apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40 yang saya bacakan tadi. Qala rabbi bima aghwaytani la uazzinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in.
ya Rabbku, oleh sebab engkau memutuskan bahwa aku itu sesat, kata iblis, pasti akan aku menjadikan mereka itu memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan sesatkan wala uhwiyannahum ajma'in. Dan sungguh dalam taukid di situ wala uhwiyannahum, akan disesatkan semuanya, ya, ajma'in, tanpa kecuali, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini ada pengecualian, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Di antara maksudnya ada yang tidak, ya, maka mudah-mudahan kita menjadi satu orang yang ikhlas, ya, dari antara itu, ya. Baik hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, sehingga kita dengan mengamalkan ikhlas ini bisa menjadi benteng yang kuat, ya, bagi kita dari gangguan setan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.